Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan ataupun materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Awak dulu. Bukan. Pojok. Baiklah, anak-anak sekalian, adakah di antara anak-anak sekalian yang tahu apa Khulafaur Rasyidin? Bapak. Ya. Sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, betul sekali. Baiklah, langsung saja kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq di sini, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi, ataupun 2 tahun. Adapun yang menjadi kebijakannya yaitu antara lain yang pertama, jadi kebijakannya yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini yaitu pada masa Perang Ridho menimbulkan banyak korban. Jadi para penghafal Quran banyak yang mengubur pada saat peperangan ini, sehingga menyebabkan takutnya kehilangan para penghafal Quran ataupun hafiz Quran. Maka dari itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, yaitu dan Abu Bakar As-Siddiq ini pun akhirnya menyuruh ataupun memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran, dan tugas tersebut pun dapat diselesaikan oleh Zaid bin Sabit dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu strategi yang kedua, yaitu penguasaan wilayah Islam ataupun ekspansi wilayah. Jadi penguasaan wilayah Islam ini dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa pemerintahan beliau ini, baik itu
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dipegang oleh khalifah ataupun Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Kemudian Abu Bakar melakukan ekspansi wilayah ke wilayah Persia, yaitu beliau mengirimkan 4 orang panglima perang yang ditugaskan untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Adapun panglima perang tersebut adalah tapi sebelumnya, apakah anak-anak sekalian ada yang tahu 4 panglima perang yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan perluasan wilayah Islam? Apakah ada yang tahu? Tidak ada, Pak. Baik. Adapun 4 panglima perang tersebut adalah yang pertama yaitu Yazid bin Abu Sufyan dikirimkan ke Damaskus. Yang kedua Suhail bin Hasanah dikirimkan ke Homs. Abu Ubaidah bin Jarrah dikirimkan ke Homs. Kemudian Amr bin As dikirimkan ke Palestina, dan Suhail bin Hasanah dikirimkan ke Yordania. Itulah strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian masuk kepada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam itu tetap dilakukan semenjak kemenangan orang Yarmouk. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq membuka jalan bagi beliau tetap menggiatkan dari usahanya untuk melakukan perluasan wilayah. Dalam pertempuran di Nadain, Kekaisaran Romawi dapat direbut, sehingga pada masa ini Kekaisaran Romawi itu sudah dapat direbut oleh dan menjadi wilayah Islam. Kemudian selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina, yaitu yang meliputi Jaffa, Hijaz, Ramlah, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 638 Masehi. Dan juga beliau juga dapat menaklukkan wilayah Qadisiyah pada tahun 16 Hijriah, kemudian wilayah Jalalah pada tahun 17 Hijriah, dan wilayah Madain pada tahun 18 Hijriah. Kemudian kebijakan beliau juga yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Untuk mengatur pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan undang-undang, yaitu baik itu yang berhubungan dengan jual beli, kemudian yang berhubungan dengan kebersihan dan ketertiban pasar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kebijakannya yaitu membagi wilayah pemerintahan. Beliau membagi wilayah pemerintahan yaitu membagi wilayah pemerintahan baik itu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Yang dimana pemerintahan pusat ini dipimpin oleh seorang khalifah, dan untuk daerah beliau mengangkat gubernur untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah
membentuk beberapa dewan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau membentuk beberapa dewan, yaitu antara lain dewan militer, dewan kebenaran negara, dan juga ada hakim pada masa itu yang terkenal, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Adapun kebijakannya yang pertama yaitu tetap melakukan perluasan wilayah beliau melakukan perluasan wilayah itu ke Rusia, yaitu Uzbekistan, Armenia, dan juga Azerbaijan. Dan juga pada masa beliau dibangun armada laut yang besar sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perluasan wilayah pada masa pemerintahan beliau. Kemudian selanjutnya yaitu standarisasi Al-Quran. Jadi pada perselisihan tersebut lalu beliau menyeragamkan bacaan Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan kembali. Oke. Yang keempat yaitu pembangunan fisik. Jadi Khalifah Utsman bin Affan melakukan pembangunan fisik, yaitu meliputi jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan juga melakukan perluasan wilayah masjid yang ada di Madinah. Kemudian selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau melakukan kebijakan yaitu penggantian pejabat lama dengan pejabat baru. Kemudian yang kedua yaitu penawikan kembali tanah hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapi para pemberontak. Baiklah anak-anak sekalian, itulah kebijakan ataupun strategi dan substansi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, baik itu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan juga Umar bin Khattab. Semoga anak-anak sekalian paham dengan apa materi kita pada kali ini. Apakah anak-anak paham? Bawa. Baik, terima kasih. Sekian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ataupun yang diajarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.